kelompok 3. Terima kasih, Bu. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunianti. Di sini saya berperan sebagai moderator sekaligus pembuka. Selamat pagi untuk Bapak dan Ibu semua. Alhamdulillah bisa berkumpul secara daring pada pagi ini. Mohon izin, saya akan memperkenalkan kelompok 3 yang akan menyajikan tentang library and archive yang ada di negara Kanada. Berikut anggota dari kelompok 3 yaitu Ibu Adriana Sudaryanti, Ibu Dianita Asmi, Bapak Jarod, Ibu Seni, dan saya sendiri Yunianti. Di sini telah dibagi yang akan mempresentasikan akan dibagi menjadi 4 penyaji. Yang pertama mengenai peraturan perundang-undangan kearsipan yang akan dibawakan oleh Ibu Dianita. Untuk waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Yuni. Sebelumnya saya akan play video kita. Sebentar, apakah suara yang terdengar? The guardian of the past, as well as recent history, Library and Archive Canada, LAC, is an essential resource for all Canadians who want to know themselves better, individually and collectively. LAC acquires, processes, preserves, and distributes Canada's documentary heritage, in addition to being the permanent memory of the federal administration and its institutions. Tadi suaranya apa? Musiknya terdengar nggak? Terdengar. Oke, sip. Next. Iya, takutnya ada sound, ada masalah suara. Oke, next kita ke Canva. Oke, ini adalah anggota tim kita. Kita kemarin jalan-jalan ke sana, foto sebentar tadi. Nah, kita udah pulang lagi. Nah, kilas pandang kearsipan di Kanada. Nah, untuk yang pertama adalah peraturan lembaga kearsipan. Di Kanada, kebijakan kearsipan diuraikan dalam peraturannya yang terdapat pada Library and Archive of Canada Act SC 2004, Chapter 11, yang mulai diberlakukan sejak 22 April 2004. Nah, mereka bergabung tahun 2004 ya. Jadi kearsipan itu ada pada tahun 1987 dan perpustakaan itu di tahun 1953. Dan kemudian mereka bergabung menjadi satu, dan itu adalah satu-satunya di dunia ya untuk penggabungan antara library dan archive. Kita pun di Indonesia masih berpisah ya, perpustakaan sendiri dan archive-nya sendiri. Nah, ini LIC ini adalah salah satu, nomor 4 perpustakaan dan archive yang terbesar di dunia. Nah, dalam peraturannya LIC ini
ada peraturan LAC nomor 11 atau itu chapter 11 ya tahun 2004 yang mengatur tentang 1. Pengangkatan pustakawan dan arsiparis, 2. Penyusutan dan pemusnahan, 3. Hak untuk memberi akses, 4. Persyaratan keamanan, 5. Pemindahan arsip, kemudian akses terbatas untuk dokumen rahasia dan pelanggaran dan hukuman. Nah, pengelolaan arsip dinamis untuk pemerintah Kanada ini dilakukan sesuai dengan 3 undang-undang utama, yaitu Undang-Undang Administrasi Keuangan, Undang-Undang Perpustakaan dan Arsip Kanada, dan juga Undang-Undang Akses untuk akses ke informasi. Nah, sistem kearsipan Kanada or the Canadian Archival System atau CAS itu menyimpan memori sosial, budaya, politik, dan ekonomi. CAS mendokumentasikan keberhasilan dan kegagalan individu kolektif. Jadi ada mereka 70%-nya itu yang disimpan di archive-nya di Kanada ini adalah genealogi atau sensus tentang silsilah keluarga seperti itu. Jadi mereka merekam semuanya keberhasilan dan juga kegagalan yang ada di Kanada pada tahun-tahun dulu ya. Oke, kemudian untuk pengelolaan arsip dinamis saya persilakan untuk Ibu Andriana. Ibu Anita, Bapak Ibu sekalian, pengelolaan arsip dinamis, dalam pengelolaan arsip dinamis ada beberapa aspek yang akan kami observasi, yaitu yang pertama, penciptaan arsip. Setiap tahun, lembaga pemerintah Kanada membuat dan mengelola informasi yang direkam di berbagai media untuk mendukung kebijakan publik, administrasi pemerintah, pencapaian program, dan pemberian layanan kepada warga Kanada. Yang kedua adalah penggunaan arsipnya di tingkat federal. Access of Information Act and Privacy Act. Di tingkat federal, Access to Information Act dan Privacy Act yang menyertainya mengharuskan Badan Federal untuk memberikan catatan publik yang diminta dalam waktu maksimal 30 hari. Pengecualian terhadap Access to Information Act terbatas dan spesifik. Yang ketiga adalah pemeliharaan arsip. Setiap lembaga pemerintah bertanggung jawab untuk menetapkan periode penyimpanan catatan yang dikelolanya selama kegiatannya. Yang keempat, penyusutan arsip. Dalam Peraturan Perpustakaan dan Kearsipan Kanada 2004 nomor 11 pasal 9 ayat 1 tentang arsip pemerintah dan kementerian, tertuang bahwa tidak ada arsip pemerintah atau kementerian yang boleh dimusnahkan, termasuk dengan cara dimusnahkan tanpa persetujuan tertulis dari pustakawan dan arsiparis. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Jarod. Silakan Pak Jarod. Baik, terima kasih Bu Adriana. Selanjutnya kita bahas tentang pengelolaan arsip statis. Negara Kanada menyebut arsip statis dengan archives. Sejak tahun 1980, negara Kanada menerapkan total archives dengan pelibatan peran serta warga masyarakat Kanada. Namun, 1 dekade kemudian mengadopsi aturan deskripsi arsip. Standar Kanada baru untuk pengaturan dan deskripsi arsip juga meningkatkan akses ke arsip dengan memastikan crosswalk. Ada crosswalk di sini, ya mungkin persimpangan maksudnya, antara arsip dengan asal-usul atau provenance yang dapat melintasi hambatan geografis dan kelembagaan. Ada 3 kegiatan, next. Ada 3 kegiatan yang dilakukan di sana. Yang pertama yaitu akuisisi, di mana di akuisisi yang dilakukan oleh LAC, kalau kita bilang LAC ya, bahasa Jawa kita LAC langsung. Nah, itu
ada dibentuk yang namanya Komite Penasihat Akuisisi atau Acquisition Advisory Committee, yang memiliki tugas utama adalah untuk memberikan saran dan rekomendasi tentang kebijakan akuisisi, strategi, orientasi, rencana, dan alat dan akuisisi terpilih. Itu intinya. Kemudian ada preservasi. Kegiatan inti di LRC sebagian besar kegiatan preservasi ini dilakukan di Preservation Center in Gardenia, Quebec, yang mulai dioperasikan pada bulan Juni 1997. Nah, di dalam preservasi arsip sini itu diatur di sana tipe-tipe arsipnya bagaimana disimpan pada suhu berapa, tapi rata-rata itu kurang lebih suhunya 18 derajat Celcius plus 2 derajat dengan kelembapan 40%. Nah, kecuali yang sifatnya foto bergerak atau film, nah itu menggunakan suhu minus 18 derajat Celcius plus minus 2 derajat dengan kelembapan sekitar 25 sampai 30% plus minusnya 5%. Dan yang ketiga yaitu akses dan layanan arsip. Ini dilakukan masyarakat Kanada yang dapat akses itu dengan menggunakan arsip statis. Selanjutnya pengelolaan arsip berbasis TIK, kami persilakan Bu Seni melanjutkan. Iya, saya nambahin dikit Pak. Dan kita kan di pengelolaan arsip statis ini ada 4 sebenarnya, tapi kita hanya menemukan 3 dari kegiatan. Jadi kita menemukan yang dan yang ini adalah akuisisi baru, yaitu Arthur dari Ryan Reynolds dijadikan arsip statis ya di Kanada. Ya. Oke, terima kasih. Oke, silakan Bu Seni dilanjutkan. Yang keempat yaitu pengelolaan arsip berbasis TIK. LSC menampung lebih dari 1 petabyte konten digital. Beberapa konten ini tersedia offline, terutama buku, tesis Kanada, dan materi khusus, sama dengan sekitar 5.000 terabyte informasi dalam format elektronik. Banyak item